Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyid Syamhud. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan hebat dari Bani Abbasiyah. Beliau merupakan matematikawan, geografis, astrologi, serta astronomi. Beliau belajar semua itu dari dasar-dasarnya. Dia juga mengambil referensi dari muka-muka ternama di waktu sebelum dia, seperti Aristoteles, matematikawan sebelumnya, dan juga tentunya ia juga membuat karyanya sendiri. Namun sekarang saya akan menjelaskan lebih dahulu keawalan hidupnya di Bani Abbasiyah. Sebenarnya sedikit yang diketahui mengenai kehidupan Al-Khawarizmi. Beliau cukup privasi mengenai kehidupannya. Namun untuk karya-karyanya tentu ia semuanya dikeluarkan dan ditunjukkan oleh publik. Namun tentunya masih ada beberapa yang kita ketahui. Yang pertama yaitu beliau lahir di tahun 780 Masehi, meninggal pada 850 Masehi. Kerennya, beliau lahir di Khawarizmia, dan sekarang tempat itu masih ada di tahun 2025 ini, yaitu di Uzbekistan, Khiva. Jadi, jika kalian ke Uzbekistan, ada kesempatan kalian bisa melihat monumen Al-Khawarizmi. Mungkin tidak sebagai patung, mungkin sebagai karya maupun bentuk penghormatan lainnya sebagai jasa Al-Khawarizmi. Lanjut, kita akan membicarakan tentang karya-karya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi yang seperti saya bilang tadi mempunyai banyak sekali karya. Salah satunya yaitu dalam kitab 1 Al-Jabar, atau disebut Al-Kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jabar wal Al-Muqabalah. Ini mendasari teori Al-Jabar di dunia modern, juga menjadi fondasi kuat agar matematikawan di masa depan bisa lebih mengerti dengan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh Al-Khawarizmi. Sebagai contoh, kita mempunyai kuadrat sama akar. Kuadrat sama dengan bilangan konstanta, akar sama dengan konstanta. Ini sangat berguna dalam menghitung suatu bilangan irasional maupun bilangan kuadrat, seperti dalam faktorisasi, rumus kuadrat yang membutuhkan perhitungan yang jeli menggunakan teori aljabar yang menggantikan suatu numerasi nilai dalam bentuk alfabet menjadi numerasi dalam bilangan angka. Yang kedua, ada diksi algoritmi. Algoritmi apa? Algoritmi merupakan algoritma. Tentunya, pelajaran ini tidak dibicarakan di masa SMP, namun akan dibicarakan saat di jenjang SMA maupun jika dilebihkan bisa masuk ke kuliah. Algoritmi ini mengambil juga dari aritmatika. Al-Khawarizmi mengambil konsep aritmatika dan algoritma dan menjadikannya dasar sebagai matematikawan buat di masa depan nanti. Lanjut, rekonstruksi planetarium. Ini akan masuk ke bidang astronomi Al-Khawarizmi. Beliau merupakan astronomi hebat. Dia membuat buku pemandang dunia atau kenampakan bumi yang diselesaikan pada 833 ada Masehi ya, 833 Masehi. Nah, buku ini adalah sebuah revisi dari penyimpanan geografi Ptolemus. Ptolemus ini merupakan referensi dari Al-Khawarizmi dalam bidang astronomi. Itulah mengapa ia mengambil Ptolemus untuk revisi untuk buku pemandang dunia atau kenampakan dunia bumi. Keempat, astronomi. Itu namanya, astronomi. Beliau sangat tidak bertele-tele dan langsung ke astronomi. Salah satu karya yang hebatnya yaitu buku Zich al-Shindid, atau bisa disebut tabel astronomi. Terdiri dari 37 sindrom yang membicarakan anomali-anomali ataupun gerakan-gerakan yang ada di luar angkasa.
Nah, ini juga terdiri dari 37 simbol atas kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalendrial. Yang kelima, kalender Yahudi. Ini akan merujuk lagi kepada astronomi, karena menghitung kalender. Dan perhitungan kalender akan membutuhkan perhitungan bulan, matahari, dan pergerakan bumi. Salah satu karyanya yaitu Risalah Fit Istiraj Ta'arikh al-Yahud, artinya petunjuk penanggalan Yahudi. Ada juga karya lainnya yang diterjemahkan oleh bangsa-bangsa asing. Ini merujuk pada kehidupan al-Khawarizmi dan juga kebebasan Bani Abbasiyah dalam menerjemahkan karya luar ke karya dalam negeri. Salah satunya yaitu Robert of Chester's Latin Translation of the Algebra of Al-Khawarizmi. Ini merupakan karya Robert of Chester yang mentranslatekan atau menerjemahkan karya Al-Khawarizmi. Tentunya, itu semua karya-karya hebat yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi. Beliau tentu merupakan orang yang sangat hebat. Ia merancang banyak sekali dasar-dasar matematika dan menyempurnakan banyak teori dari orang-orang di masa kelamnya. Maka dari itu, kita harus bangga dengan karya-karya Muslim. Kita juga harus bangga dan memanuti Al-Khawarizmi, karena beliau orang yang agamis, namun ia tidak lupa dengan ilmu. Dan juga sebaliknya, beliau orang yang agamis, beliau merupakan orang yang berilmu, tapi beliau tetap agamis. Karena sesungguhnya kepintaran hanya berasal dari Allah. Maka dari siapa suatu kepintaran kalau bukan dari Allah. Di asa-asa akhirnya, Al-Khawarizmi mengajar di Bani Abbasiyah sebagai guru terbesar di matematika, geografi, astrologi, dan juga astronomi. Bisa dibilang selain guru, beliau juga merupakan dosen di universitas di Baghdad. Dipimpin kala itu Bani Abbasiyah dipimpin oleh Ma'mun ar-Rasyid yang mendapatkan dukungan yang sangat maksimal sehingga Al-Khawarizmi dapat melakukan penelitiannya dengan sangat detail dan sangat praktis. Dan terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kurangnya editan di sini. Karena kebetulan saya juga sedang mengalami demam dan tidak kuat kalau melihat HP terlalu lama. Sekali lagi, jika saya beberapa ada informasi yang kurang jelas, ataupun kata-kata yang belibet, ataupun yang kurang dimengerti, saya sekali lagi akan meminta maaf. Saya harap dengan jelasnya penjelasan saya dapat menggantikan nilai editan yang saya tidak bisa lakukan karena kondisi kesehatan saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.